Dalam demokrasi, oposisi kerap dijadikan sebagai suara pengingat. Jumat kemarin, Presiden Prabowo Subianto disebut telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh yang acap kali memberi kritik pada pemerintah. Lalu apa saja yang dibahas dalam pertemuan yang berlangsung tertutup itu? Dan siapa saja yang hadir dalam pertemuan di kediaman Presiden Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan? Kita bahas bersama salah satu tokoh yang hadir saat itu, mantan Ketua KPK Abraham Samad, Kepala Staf Presiden M. Kodari dan Jayadi Hanan, Direktur Eksekutif LSI. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Cindy. Selamat petang. Assalamualaikum, Mbak Cindy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Abraham, kemarin itu ketika Anda hadir, undangannya atau agendanya dalam judulnya apa? Pertama, secara pribadi saya dikontak sama Pak Menteri Pertahanan, Pak Syafri Samsudin. Diundang oleh Presiden untuk hadir di Hambalang, itu pertama ya, untuk berdiskusi lebih jauh ya mengenai program-program pemerintah. Siapa saja yang hadir, Bang? Kemudian saya tanya Pak Syafri, saya diundang dalam kapasitas apa? Pak Syafri bilang, selaku mantan Ketua KPK yang kritis, kira-kira seperti itu. Oke, yang hadir di pertemuan siapa lagi selain Bang Abraham? Tadi seperti yang sudah disampaikan, kalau nggak salah ingat ya, Profesor Dr. Siti Zuhro, terus Menlu Pak Sugiono, Mensesnek Pak Syafri Samsudin, Maijen Purnawirawan Saki Makarim. Kalau untuk tokoh-tokohnya selain Bu Siti Zuhro, Pak Sunu Duaji, Bang Abraham, ada lagi juga kah, Bang? Pak Said Didu. Oke. Dan itu pertemuan selama berapa jam? Jadi pertemuan itu diagendakan 4:30 ya. Tadinya diagendakan di Hambalang, tapi pas selesai sholat Jumat dipindahkan ke Kertanegara, kira-kira seperti itu. Dan pertemuannya cukup lama, sampai jam 9 malam. Karena pembahasannya cukup jam 9 malam, dari 4:30 sampai jam 9 malam. Dan diskusinya cukup serius ya, sehingga semua yang hadir itu lupa makan malam. Oke, selama 4,5 jam itu tapi dialognya fokusnya soal apa? Pertama, Pak Prabowo mempresentasikan program-program kerakyatan yang sudah dilaksanakan selama ini ya. Kemudian termasuk salah satunya program penyelamatan sumber daya alam. Yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo juga menyampaikan hasil dari forum ekonomi yang dihadiri di Davos, Swiss kalau nggak salah ya. Kemudian pemberantasan korupsi, penegakan hukum, dan reformasi kepolisian. Dan juga disinggung tentang BOP. Ya. Kalau dari semua yang disampaikan oleh Presiden, apa yang menurut Anda sebenarnya paling urgent untuk ditindaklanjuti paling cepat dulu sama Presiden? Ya, sebenarnya Presiden menyampaikan bahwa pemerintahan ini serius ya. Serius memperbaiki tata kelola sumber daya alam. Oleh karena itu, konsentrasi membongkar korupsi di sektor sumber daya alam itu terus akan dilakukan. Seperti itu ya penyampaiannya. Pada saat itu saya sampaikan, Pak Prabowo sebenarnya dulu waktu saya jadi Ketua KPK, itu kita sudah pernah juga konsentrasi terhadap sumber daya alam. Pada saat itu ada namanya Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Dan saya melibatkan TNI, Polri, dan Jaksa Agung pada saat itu, dan kita menandatangani deklarasi penyelamatan sumber daya alam bersama Panglima. Pada saat itu Pak Muldoko, Kapolrinya Pak Timur Pradopo, Jaksa Agungnya almarhum Basir Parib, dan saya sendiri Ketua KPK. Dan kita keliling ke wilayah-wilayah yang sumber daya alamnya kuat. Memang pada saat itu dari hasil deklarasi itu ya, dari hasil diskusi dengan para petinggi baik TNI maupun Polri, akhirnya kita menyepakati pada saat itu mungkin penting dibuat semacam satgas seperti yang sekarang dibuat Pak Prabowo. Tapi pada saat itu kita sudah sampaikan ke Presiden SBY, tapi keburu saya dikriminalisasi, ya, keluar dari KPK, jadi saya nggak tahu kelanjutan dari program itu. Tapi saya lihat tetap jalan. Oleh karena itu saya menyampaikan
Pak Prabowo bahwa kita apresiasi. Cuma saya sampaikan bahwa pemberantasan korupsi itu harus serius. Oke. Dan ya saya melihat bahwa pemberantasan korupsi itu harus menyentuh akar permasalahan, bukan di permukaan. Kira-kira seperti itu ya. Oleh karena itu Pak Prabowo menyampaikan apa sih yang harus dilakukan untuk meningkatkan indeks persepsi korupsi Indonesia. Saya menyampaikan ada beberapa hal ya. Kalau kita merujuk ke United Nations Convention Against Corruption, ada 5 konsentrasi, ada 5 konsentrasi yang harus dilakukan agar supaya IPK kita itu bisa meningkat. Oke, Pertama, sebentar, Bang Abraham. Oke, soal korupsi itu ya poin yang Anda sampaikan kemarin dengan kapasitas sebagai mantan Ketua KPK. Saya beri kesempatan ke Bang Kodari dulu. Bang Kodari, tapi sebenarnya apa kepentingan Pak Presiden? Apa alasan ia menggelar pertemuan dengan beberapa tokoh ini? Ya, pertama tentu menyampaikan apa-apa yang sudah dikerjakan oleh pemerintah dalam setahun ini. Yang kedua, tadi sudah digarisbawahi oleh Bang Abraham Samad bahwa Presiden menunjukkan atau ingin mengkomunikasikan bahwa beliau sangat serius untuk melakukan perbaikan-perbaikan nasib bangsa dan negara, terutama dari segi pembenahan dan pemberantasan pelanggaran pada aspek sumber daya alam gitu. Dan yang ketiga tentunya ingin mendapatkan masukan dan saran di luar sambil silaturahmi dengan berbagai macam tokoh dan kelompok masyarakat dari berbagai macam kalangan. Tapi ini inisiasi siapa sih Bang Kodari sebenarnya? Pak Presiden, Menhan, atau justru masukan dari luar, dari publik? Sepengetahuan saya Pak Prabowo itu sudah sangat sering berkomunikasi dengan berbagai macam pihak ya, dan bukan mustahil juga bahwa pertemuan yang kemarin itu nanti akan ada pertemuan-pertemuan yang lainnya. Artinya Presiden terus berkomunikasi dengan berbagai macam elemen masyarakat. Jadi Presiden bukan hanya bicara dengan kabinet, bicara dengan tokoh-tokoh di luar negeri dalam forum internasional, tetapi juga dengan berbagai macam tokoh dan opinion maker di dalam negeri. Begitu. Dan saya kira tadi sudah disampaikan bagaimana pokok-pokok pikiran atau hal-hal yang disampaikan itu muncul di Davos, dan saya yakin juga dari cerita Bang Abraham Samad ya, walaupun saya nggak ada di situ, itu sama dengan yang beliau sampaikan di retret Hambalang kemarin yang terakhir begitu. Jadi saya kira beliau ingin agar masyarakat, agar anak bangsa ini semua memiliki pemahaman dan perspektif yang sama tentang persoalan-persoalan yang kita hadapi dan cara-cara menyelesaikan program masalah-masalah tersebut. Oke, Bang Kodari, tapi kok juga sempat disebutkan ini adalah tokoh-tokoh oposisi. Kenapa bisa disebut seperti itu? Tergantung juga sih oposisinya kepada siapa dan kapan. Berarti maksudnya Pak Menhan apa dong? Ya, harus ditanya dengan Pak Menhan dong. Ya, kan Pak, kalau pernyataannya keluar Pak Menhan ditanya dengan Pak Menhan. Tetapi kalau tadi cerita Bang Abraham Samad kan ditanya sebagai mantan ketua KPK, dan tadi sudah diceritakan bagaimana antara Pak Prabowo dengan Bang Samad itu nyambung sekali gitu. Jadi apa yang dikerjakan oleh Pak Prabowo sekarang sebetulnya sudah dicoba dikerjakan oleh Bang Samad beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi sebetulnya sih dari forum-forum begini ternyata ketemu ya bahwa apa-apa yang pernah dipikirkan oleh anak bangsa itu ternyata dikerjakan oleh Pak Prabowo. Berarti kalau Anda bilang nggak ada posisi ya. Nah, kalau dari Mas Jayadi sebenarnya apa kepentingan tokoh masyarakat, sebagaimana dikatakan oleh Pak Mensesnek. Mungkin kalau saya tambahkan lagi ya istilah yang lain ya, supaya seru ini opinion maker. Kalau gitu, Bang Samad ini kan banyak pengikutnya, Bang Said itu banyak pengikutnya. Saya minta pendapatnya Mas Jayadi dulu ya Bang Kodari. Kalau gitu Mas Jayadi, kenapa tokoh-tokoh ini sampai diundang? Pak Presiden atau Istana punya kepentingan apa sih? Ya, kalau kita ikuti pemberitaan kejadian-kejadian selama beberapa bulan terakhir, akhir tahun 2025 sampai awal 2026 ini kan ada sejumlah isu, baik isu politik maupun kebijakan yang menarik perhatian publik dan cenderung menimbulkan kontroversi kan. Misalnya akhir 2025 itu ada bencana di Sumatera yang kemudian dikaitkan dengan isu-isu sumber daya alam kan. Itu mencuat. Kemudian isu pilkada langsung atau tidak langsung itu juga cukup kontroversial dan dibicarakan oleh publik. Lalu isu reformasi Polri ya, dimulai dengan pembentukan komite reformasi dan seterusnya, itu sampai ada semacam pemberitaan kontroversial tentang tanggapan Kapolri
Polri tentang posisi Polri di bawah kementerian dan sebagainya. Dan yang terakhir yang pasti sangat menarik perhatian publik dan pasti menimbulkan kontroversi adalah posisi Indonesia di DOP. Tadi disebut juga sedikit oleh Bang Abraham, DOP, apa? BOP. BOP, Board of Board Peace, of ya, Peace. Dewan Perdamaian yang dipimpin Biasa. oleh bentukan dan dipimpin oleh Trump. Tapi Mas Jayadi, Jadi saya kalau kira- misalnya memang tujuannya untuk menjelaskan itu, tapi apakah di baliknya ada motif juga misalnya mau merangkul orang-orang yang kerap kritis sama pemerintah, atau ada alasan lain nggak sih? Ya tentu itu salah satunya kan. Itu dalam bahasa Bang Kodari itu berkomunikasi kepada publik melalui tokoh-tokoh yang punya banyak pengikut, kan itu kira-kira kalau saya simpulkan dari bahasa Bang Kodari tadi. Ya itu saya kira salah satu tujuannya kepada publik. Kalau kita lihat nama-nama yang diajak bicara ini kan ada Bang Abraham kritis dalam soal-soal pemberantasan korupsi, ada Pak Said Didu kritis dalam soal-soal terutama tata kelola sumber daya alam. Lalu nah dua orang ini boleh disebut sebagai tokoh publik yang kritis kan terhadap kebijakan ya, bukan oposisi secara atau kritis secara posisi politik. Tapi sudah cukup kalau merepresentasikan kalau misalnya sebagai kritik dari masyarakat atau sebagai dalam tanda kutip tokoh oposisi, kalau tadi sempat disebut juga Pak Menhan, sudah merepresentasikan itu? Iya pasti belum, karena kan ada banyak tokoh di publik kan yang bisa disebut kritis. Jadi mungkin Pak Prabowo merasa yang lebih penting dulu, yang lebih urgent dulu dengan yang mereka ini kan. Bu Siti Zuhro mungkin ada kaitannya dengan soal kepemiluan, termasuk pilkada yang juga kontroversi. Kemudian Bang Abraham soal korupsi, Pak Said Didu soal sumber daya alam, kemudian Pak Susno Aji kan tidak bisa disebut sebagai tokoh kritis kan, dia lebih ke orang yang cukup objektif melihat bagaimana reformasi Polri dan dia punya pengetahuan yang sangat dalam karena pernah menjadi orang dalam gitu. Jadi ada nomor satu saya kira yang diinginkan oleh Presiden. Saya setuju dengan Bang Kodari tadi bahwa mungkin ada soal masukan kebijakan, itu satu yang diperlukan, yang ingin dituju ya. Yang kedua adalah soal berkomunikasi kepada publik melalui tokoh-tokoh ini. Yang ketiga saya kira itu juga menunjukkan kepada publik bahwa secara politik Presiden itu terbuka dengan semua kalangan termasuk tokoh-tokoh yang kritis. Itu tampaknya yang ingin dicapai melalui dari sisi politik gitu. Tapi saya kira ada satu lagi yang mungkin juga ingin dicapai oleh Presiden. Saya ingat yang disampaikan oleh Pak Sapri ketika menyampaikan bahwa Presiden bertemu dengan tokoh-tokoh oposisi itu tanda kutip adalah beliau menyatakan bisa jadi ada orang dari pihak pemerintahan yang juga tidak serius mengelola sumber daya alam itu sehingga kemudian mengakibatkan persoalan yang dialami sekarang. Itu artinya Presiden ingin juga menunjukkan ke dalam bahwa Presiden punya banyak cara untuk menegur atau serius menangani masalah ini, termasuk sinyal kepada internal birokrasi Presiden sendiri agar betul-betul serius dalam menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi kontroversi publik itu. Oke, kalau misalnya memang Presiden membutuhkan masukan sebanyak-banyaknya juga termasuk dari luar, apakah Bang Kodari artinya Presiden akan memanggil tokoh-tokoh kritis lain, termasuk kalau misalnya memang oposisi dari partai politik mungkin, tapi ditahan dulu, dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan dialog pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan sejumlah tokoh. Bang Abraham, kalau kemarin ketika pertemuan sebenarnya tapi seberapa bebas ruang dialog yang dibuka? Apakah tanya jawab itu bisa disampaikan secara luas, kemudian kritik juga Anda bisa menyampaikan dengan bebas? Oh iya bisa, dan saya lihat Pak Prabowo, Presiden Prabowo sangat happy dan dia langsung menyampaikan kepada kita bahwa dia tidak anti kritik. Jadi silahkan kritik di forum itu. Makanya kenapa sampai lama? Karena kan masing-masing peserta itu menggunakan waktunya cukup lama, termasuk saya ya. Karena saya menyarankan bahwa kalau kita ingin meningkatkan indeks persepsi korupsi kita, maka ada 5 hal yang harus diperhatikan sesuai dengan amanah dari UNCIC, United Nations Convention Against Corruption. Pertama yaitu foreign bribery, yaitu penyuapan pejabat negeri asing. Kemudian yang kedua, trading influence, ya, perdagangan pengaruh. Kemudian yang ketiga, illicit enrichment, yaitu peningkatan harta kekayaan penyelenggara negara dan aparat penegak hukum. Ini berkaitan dengan undang-undang perampasan aset yang akan dibuat kemudian.
Dan yang keempat paling penting ada yang disebut commercial bribery, yaitu korupsi dan suap di sektor swasta. Dan yang terakhir saya bilang yang paling penting yaitu judicial corruption. Oke. Karena kita boleh menangkap semua menteri, boleh menangkap semua gubernur, boleh menangkap semua bupati. Tapi kalau kita tidak menyentuh yang namanya judicial corruption, yaitu korupsi di aparat penegak hukum, polisi, jaksa, dan pengadilan, maka jangan pernah berharap IPK kita itu menjadi baik. Bayangkan IPK kita sekarang itu buruk 37 ya. Karena dia cuma satu level dengan apa ini? 37 dari 100 ya Bang Abraham. Dan Ya. oke, tapi sebentar Bang Abraham, tapi juga Bang Kodari, kalau misalnya tadi sebenarnya kalau kata Bang Abraham, ruang dialog itu dibuka kok, kritik itu dibuka. Kalau setelah ini, siapa lagi yang mau diundang sama Presiden? Mungkin oposisi dari partai politik juga akan diundang? Nanti semuanya masih dinamis ya, tapi intinya poinnya adalah bahwa Pak Prabowo sangat terbuka untuk dialog, termasuk juga mendengarkan kritik dan masukan dari berbagai macam kalangan, seperti yang sudah diceritakan oleh Bang Samad dan sudah dialami oleh teman-teman yang ketemu hari Jumat yang kemarin. Saya kira itu sih poin pokoknya. Ini dengan bisa siapa dibilang sedang dan merangkul kapan. tokoh-tokoh yang kritis juga nggak Bang? Atau mungkin memetakan potensi kritik? Saya melihatnya lebih kepada ini ya, kepada bagaimana mencari jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Pak Prabowo kan dalam setahun ini selain menjalankan visi misi beliau, apa-apa yang sudah diidentifikasi dan dibayangkan, itu juga kemudian selalu mencari upaya untuk melakukan perbaikan terhadap berbagai macam program yang ada. Beliau kan sudah mengatakan bahwa kalau ada masalah kita hadapi, dan pasti semua program itu pasti ada tantangannya. Satgas penertiban kawasan hutan kan sudah sangat luar biasa. Bayangkan sampai 4 juta udah disita. Dan kita sendiri juga kan terkaget-kaget itu. Bagaimana ternyata ada 4 juta hektar yang selama ini sudah berproduksi berada di luar peraturan yang ada. Itu kan kita sangat terkejut melihat hal itu. Tetapi tentunya Presiden masih mencari celah-celah dan mencari informasi yang lain agar penegakan hukum ini berjalan dengan lebih baik di satu sisi, dan di sisi yang lain pendapatan bagi bangsa dan negara untuk program-program masyarakat juga semakin meningkat. Betul. Nah, tapi kalau misalnya ya, contoh begini kan, Pak Susno Duaji, saya mendengar tuh Pak Susno Duaji. Pak Susno itu kan bukan hanya polisi. Beliau pernah menjadi wakil ketua badan transaksi PPATK. Beliau itu tahu dan punya pengalaman tuh mengenai berarti itu juga yang ditanyakan di tokoh-tokoh yang diundang. Ya, itu yang ditanyakan. Nah tapi sebentar Bang Kodari, tapi kalau misalnya memang tujuannya adalah untuk menerima masukan sebanyak-banyaknya, Mas Jayadi, siapa lagi sebenarnya yang harusnya juga diundang? Tokoh kritis siapa yang seharusnya juga didengar oleh Presiden? Ya, saya kira banyak, tinggal beredar itu di media massa tokoh-tokoh yang kritis kepada pemerintah ya, di berbagai isu politik, isu pemilu, isu sumber daya alam juga, isu-isu ekonomi dan seterusnya. Jadi kita semua bisa mengidentifikasinya, ada banyak. Jadi saya, kalau memang Presiden betul-betul seperti yang kata Bang Kodari, serius dan terbuka, ya sangat baik untuk melakukan itu. Misalnya siapa Mas Jayadi? Saya agak susah nyebut nama karena banyak mantan lawan politiknya misalnya juga. Saya aja yang menyebut Pak Jayadi Hanan misalnya. Saya aja yang menyebut. Pak Jayadi susah ngomong, saya. Kalau misalnya mantan lawan politik misalkan yang juga atau yang sering mengkritik, itu juga perlu sampai dipanggil nggak Mas Jayadi? Iya, saya kira siapa aja yang penting ya, karena semuanya penting kan. Apalagi pemerintahan ini secara formal tidak punya oposisi kan. Secara formal ada koalisi pemerintahan, kekuatannya 81% di DPR. Ada 19% itu PDIP, tapi PDIP kan tidak menyatakan sebagai oposisi. PDIP itu adalah penyeimbang. Maka kemudian yang bersuara kritis secara terus-menerus, secara konsisten, itu biasanya adalah publik. Publik itu bisa dua, tokoh-tokoh publik, atau bahasa Bang Kodari opinion maker, antara lain, dan juga publik secara umum gitu. Nah, kalau ini dibiarkan saja ya, maka bisa jadi pemerintahan berhadapan secara vertikal dengan publik. Karena itu
apa namanya, alasannya, apapun tujuannya, mau merangkul, mau mengkooptasi, mau mendengarkan masukan, ya pemerintah, Pak Presiden harus berusaha untuk menjangkau semua kelompok-kelompok masyarakat yang kritis, karena kelompok-kelompok masyarakat yang kritis itu harus dimanai, tidak berusaha menumbangkan pemerintahan. Mereka bersuara kritis karena melihat ada hal-hal yang berbeda yang harus dilakukan oleh pemerintahan ini. Dan saya boleh tambahkan sedikit, Mas. Kalau presiden sendiri yang berbicara, tentunya teman-teman ini kan nggak bisa tidak percaya kan, karena ini tangan pertama beliau sendiri sebagai presiden yang menyampaikan. Yang kedua, beliau sendiri juga kan mendengarkan masukan dan saran. Artinya tidak melalui saringan sana sini, begitu ada diskon-diskon dan seterusnya. Jadi ide dan gagasan dari Pak Abraham Samad, dari Pak Said Didu, dari Pak Susno itu langsung kepada beliau, dan menurut saya itu luar biasa sebagai sebuah proses penajaman dan membuat apa yang sudah dikerjakan menjadi lebih baik lagi, dan saya kira teman-teman kemudian juga menjadi paham, oh ya itu yang dikerjakan presiden. Itu penting sekali kan untuk menyamakan persepsi ya, jangan sampai dipikir A padahal sebetulnya B begitu. Jadi sebetulnya antara Pak Samad dengan Pak Said Didu dengan Pak Prabowo sebetulnya udah punya pikiran sama dan mengerjakan hal yang sama. Tapi Bang Kodari, kalau kita melihat dari waktu diselenggarakannya, sebenarnya ada faktor pemantiknya nggak? Apakah karena ada berbagai isu yang sedang bergulir, jadi keresahan Pak Presiden juga sehingga butuh mendengarkan masukan dari luar, atau seperti apa sih? Kalau pengalaman saya sebagai pengamat politik dan sebagai KSP, isu itu ada terus. Berarti apa dong alasannya kemarin? Iya memang, kalaupun ada ini harus dicari. Beliau ini sudah setahun, ya kurang lebih setahun di pemerintahan, sudah cukup banyak hal yang dikerjakan, sudah ada hasilnya. Itu sebabnya beliau tahun lalu itu nggak ke Davos, karena saya baru terpilih, saya mau ceritain apa? Nggak ada yang mau diceritakan, nggak ada yang mau didiskusikan, nggak ada yang mau dibahas, nggak ada yang mau dipertajam. Tapi tahun ini ke Davos, kenapa? Karena sudah ada yang dikerjakan, sudah ada yang bisa dilaporkan, dan sudah bisa dilihat kemajuan-kemajuan, termasuk juga koreksi-koreksi yang perlu dilakukan. Saya kira itu, kalaupun misalnya mau dicari konteksnya kenapa sekarang ketemu dengan teman-teman ini. Mbak Cindy, iya Bang Abraham. Mbak Cindy, ada yang penting dalam pertemuan itu ketika Pak Susno membicarakan tentang reformasi kepolisian ya. Akhirnya forum itu kelihatannya sepakat semua ya, sepakat teman-teman yang diundang bahwa reformasi kepolisian itu harus terus berjalan, dan reformasi kepolisian itu baru nyata ketika ada pergantian pucuk pimpinan Kapolri. Itu berkembang dalam diskusi itu, sehingga Pak Susno, teman-teman semua menyatakan bahwa kalau tidak ada pergantian di pucuk pimpinan Polri, maka boleh dikatakan reformasi kepolisian itu berjalan setengah-setengah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak Prabowo juga di dalam diskusi itu menyampaikan bahwa tidak ada yang mustahil kalau suatu ketika pemerintah mengambil kesimpulan bahwa Polri itu di bawah sebuah kementerian. Itu yang disampaikan eksplisit oleh Pak Prabowo bahwa tidak ada yang mustahil, dia bilang, kalau suatu ketika pemerintah menganggap bahwa ternyata kepolisian itu lebih tepat di bawah sebuah kementerian, maka itu akan dilakukan. Itu yang penting. Oke, Bang Abraham juga ini mau menegaskan dulu, tapi setelah pertemuan yang setelah kemarin, apakah tokoh-tokoh ini termasuk juga Bang Abraham akan memastikan bisa tetap kritis kepada pemerintah? Singkat saja. Tetap, karena gini ya, saya ingin sampaikan bahwa kemarin di akhir pertemuan itu, Pak Prabowo menyatakan diskusinya kan belum selesai, maka akan dilanjutkan kemudian diskusi di Hambalang dengan membuka forum yang lebih lebar, lebih melibatkan lagi banyak tokoh, karena ada beberapa hal yang belum terselesaikan kemarin di dalam diskusi itu. Oke, sehingga dan butuh kita akan terus memberi kritik ya? yang konstruktif ya. Kita akan memberikan terus kritik yang konstruktif untuk pembangunan bangsa dan negara ini. Itu jelas. Pertemuan dengan tokoh-tokoh itu yang untuk mendengar semakin banyak masukan. Bang Abraham Samad, Bang Kodari, Mas Jayadi Hanim, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Sehat selalu semuanya.
Saya Rizka Clarissa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Kompas Petang kembali, saya Cindy Permadi. Saudara Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengungkap Presiden Prabowo bertemu tokoh oposisi di Kertanegara pada Jumat lalu. Menanggapi soal nama tokoh oposisi yang disebut bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mengungkapkan jika tokoh-tokoh nasional itu telah menyatakan tidak ada lagi oposisi. Menhan Syafri juga menegaskan, dalam pertemuan, para tokoh yang hadir menyatakan jika sekarang adalah saatnya kedaulatan rakyat kembali. Disinggung soal Pak Prabowo bertemu tokoh oposisi, siapa aja sih Pak kalau boleh tahu? Saya nggak tahu namanya, lupa ya. Itu bisa. Yang pasti tokoh-tokoh nasional itu sudah menyatakan bahwa tidak ada oposisi. Karena ini masalah komunikasi. Dan komunikasi itu sudah terjadi. Yang saya tahu bahwa tokoh-tokoh itu menyatakan bahwa sekarang waktunya kedaulatan rakyat kembali. Tersangka dugaan fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, Dr. Tifa dan juga Rismon mengajukan uji materi beberapa pasal KUHP dan Undang-Undang ITE ke Mahkamah Konstitusi. Roy Suryo CS bersama kuasa hukumnya mendatangi Mahkamah Konstitusi pada Jumat sore lalu. Sejumlah pasal yang digugat antara lain pasal 27A dan pasal 28 Undang-Undang ITE serta pasal 310 atau pasal 311 KUHP lama yang digunakan kubu Jokowi untuk menjerat Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya. Roy bilang uji materi ini penting guna melindungi masyarakat dari potensi kriminalisasi atas kajian ilmiah dan pendapat akademik. Dari kami seperti yang dikatakan oleh Bang Rocky Gerung, kita bersama-sama ya ingin menegaskan bahwa kami ini serius ya. Jadi kami ini tidak hanya memikirkan diri kami sendiri. Kami mengajukan uji materi ke MK ini adalah demi seluruh rakyat Indonesia agar tidak ada lagi nanti yang dikriminalisasi. Jadi artinya kita ini juga insya Allah ya kita tidak berjuang sendirian kami itu, tapi kami bersama-sama dengan rakyat Indonesia. Hikmahnya nanti akan diterima oleh rakyat Indonesia, tidak ada orang yang kemudian ditersangkakan atau mudah dipidana dengan pasal-pasal yang baru 433, 434 atau di Undang-Undang ITE 27, pasal 28 dan juga pasal 32. Presiden ke-7 Joko Widodo menegaskan akan tampil di forum pengadilan untuk menunjukkan ijazah sarjana yang selama ini dituding sejumlah pihak sebagai ijazah palsu. Menurut mantan wali kota Solo itu pintu maaf darinya masih selalu terbuka. Meski demikian, Ina menegaskan urusan maaf memaafkan adalah urusan pribadi. Pintu maaf selalu terbuka. Tapi sekali lagi urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau yang di Polda Metro itu sudah urusan hukum. Artinya urusan pribadi ya urusan pribadi, maaf memaafkan, tetapi urusan hukum ya urusan hukum. Dan memang harus sampai ke pengadilan. Karena kalau enggak, saya enggak punya forum untuk menyampaikan bukti mengenai kasus ijazah ini. Roy Suryo CS mengajukan judicial review atau uji materi sejumlah pasal di KUHP dan Undang-Undang ITE ke Mahkamah Konstitusi menyangkut pasal pencemaran nama baik dan fitnah. Apakah upaya ini merupakan strategi Roy CS untuk terlepas dari status tersangkanya dalam kasus ijazah Jokowi? Kita tanyakan kepada Bung Refli Harun,
kuasa hukum dari Roy Suryo CS, dan juga Bung Rifai Kusumanegara, kuasa hukum dari Joko Widodo. Selamat malam Bung Rifai, Bung Refli, terima kasih sudah hadir ke studio Kompas TV ya. Bung Refli, ini Jumat lalu ajukan uji materi. Apa yang digugat dan mengapa Anda melihat ini perlu? Jadi saya mau bilang bukan Roy CS ya, Roy Suryo CS, tapi TRR lah. Kenapa? Tifa, Roy, Rismond. Biar berbeda sedikit, karena kalau Roy CS itu nanti dipikirnya yang lain. Padahal ini kan RRT atau TRR lah ya. Yang mengajukan Tifa, Dr. Tifa, kemudian Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Kami Bala RRT, Barisan Pembela RRT atau TRR ini sebagai kuasa hukumnya. Jadi ada 6 pasal yang kita ajukan. 6 pasal itu adalah pasal-pasal yang dikenakan untuk menersangkakan mereka TRR ini ya. Dan kami melihat bahwa pasal tersebut dalam penersangkaan itu ya digunakan untuk menersangkakan itu potensial melanggar konstitusi. Karena begini, ada ketentuan konstitusional yang selama ini kita harus junjung tinggi, yaitu kebebasan menyatakan pendapat baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian kebebasan untuk memperoleh, menyebarkan, mendapatkan informasi, mengolah, ya, pasal 28F. Itu kadang-kadang cuma di atas kertas saja, on the paper. Padahal ketika kemudian praktik di lapangan, ketika ada orang misalnya melakukan uji terhadap ijazah publik misalnya, ijazah yang digunakan dalam jabatan publik, tiba-tiba dia dikriminalkan. Padahal kita ketahui bahwa ahli kami mengatakan, kalau kami mengatakan atau saya mengatakan 99,9% ijazah Jokowi itu palsu, itu tidak bisa dikategorikan sebagai penghinaan. Pertama itu adalah opinion, kedua opinion itu terhadap ranah publik, yaitu ijazah yang digunakan untuk melamar jabatan publik mulai dari wali kota, gubernur dan presiden. Nah, karena ini berulang terus pasal ujaran kebencian, pasal mengenai penghinaan, pasal mengenai pencemaran nama baik, fitnah dan lain sebagainya, maka kita minta uji ke Mahkamah Konstitusi tidak hanya untuk kepentingan TRR, Tifa, Roy, Rismond, tapi untuk kepentingan bangsa ini ke depan juga. Jadi kalau seandainya nanti ini dikabulkan, maka kita harapkan siapapun yang bekerja untuk kepentingan umum, public affairs atau public interest, tidak akan dikriminalkan hanya karena didomestifikasi atau diprivatisasi soal-soal yang berkenaan dengan urusan publik ini. Gitu. Gimana Bung Rifai? Pak Jokowi pasti sudah mendengar ada Dr. Tifa, Bung Roy dan juga Bung Rismond mengajukan gugatan materi ini. Responnya apa? Ya, pertama kami sih menghargai setiap warga negara bisa menggunakan haknya untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, dan inilah salah satu ciri negara hukum ya, di mana warga negara bisa menggunakan segala haknya termasuk menguji sebuah pasal. Sekalipun kami berbeda pandangan, kenapa? Pertama, pasal-pasal ini sudah sering diuji dan selama ini tetap dipertahankan oleh MK. Terakhir, putusan 105/2024 dinyatakan tetap dipertahankan, namun pengertian objek di sini tidak boleh pejabat negara, instansi, termasuk komunitas masyarakat. Tapi tetap perlindungan diri pribadi itu tetap dipertahankan oleh MK. Kedua, kita kan mengenal KUHP baru ya, baru muncul. Delik ini kembali dipertahankan, lahir di pasal 434, 433, 434 ya. Akhirnya apa? Delik ini kembali diadopsi. Artinya apa? Masyarakat, negara, pemerintah sepakat bahwa delik ini tetap ada. Dan menurut saya sebenarnya ini kan pengejawantahan dari pasal 28G UUD 45. Setiap orang berhak untuk mendapatkan perlindungan harkat dan martabatnya gitu ya, di samping harta kekayaan. Tapi di sisi lain kan Pak Jokowi juga mantan pejabat negara. Kembali lagi, kan beliau melaporkan bukan sebagai presiden, beliau sebagai warga negara biasa yang sudah purna tugas, memiliki kehidupan pribadi, tapi masih terus diserang. Karena itu dia menggunakan haknya sebagai warga negara. Dan kembali lagi sebenarnya karena ini diatur di konstitusi, menurut saya ini kan tidak bertentangan dengan konstitusi kebenaran pasal itu. Bahwa misalnya ada persoalan dalam penegakan hukum, itu persoalan lain. Jadi bukan persoalan normanya ya. Nah terus kembali lagi, menurut saya menjadi unik juga kalau sekarang Pak Roy CS menguji pasal ini. Kenapa? Karena baru saja kita dengar bahkan bulan ini. Bukan Roy CS, Dr. Tifa, Roy dan Rismond. Ya, Pak Roy ya, Pak Roy dan siapa dua orang menggunakan pasal ini untuk melaporkan Bang Egy. Artinya di satu sisi dia meragukan kebenaran pasal ini, tapi di sisi lain dia baru saja menggunakan pasal ini untuk apa? Menggunakan hak hukumnya untuk melaporkan Bang Egy. Jadi kalau menurut saya
bagian dari strategi pembelaan boleh-boleh saja, tapi menurut saya pasal ini tetap ada, dan saya pribadi merasa memang negara tidak hanya perlu melindungi setiap harta kekayaan, tapi juga harkat dan martabat, dan menurut saya nama baik itu sesuatu yang penting. Akhirnya ada standar moral di bangsa ini, Mbak. Karena kalau nama baik bukan sesuatu yang penting yang perlu dilindungi, apalagi yang menjadi dasar sebuah integritas moral. Jadi Anda mau bilang ketika uji materi dilakukan di MK, tapi di satu sisi pasal itu digunakan untuk Egy Sujana, berarti Bung Refli nggak konsisten gitu? Bukan keliru. Bukan gitu, keliru. Itu keliru. Iya, pengajunya dong. Bung Refli kan gini, satu hukum ya. Saya jelaskan ya. Yang kita minta adalah agar pasal itu tidak digunakan untuk public affairs, tidak digunakan untuk urusan publik. Jadi kan sudah ada pembatasan-pembatasan oleh MK bahwa yang namanya pejabat publik nggak boleh tersinggung. Ya. Kemudian tapi kan sudah tidak menjabat lagi Pak Jokowinya. Nah, itulah kita minta bahwa tidak hanya pejabat publik tapi urusan publik juga. Ini kan public interest. Yang kita persoalkan adalah sebuah ijazah yang merupakan urusan publik, dokumen publik. Jadi bukan lagi dokumen privat ini. Nah, itulah sebabnya kita minta perluasan lagi oleh MK. Jadi memang pasal ini berulang kali diajukan, diujikan, tetapi pengujiannya tersebut itu mendapatkan pengakuan atau putusan-putusan yang menguntungkan terus. Sebagai contoh misalnya presidential threshold, itu puluhan kali diajukan. The last finally kemudian dikabulkan juga. Nah, ini nanti kita tidak minta dihapuskan sama sekali karena ada hak privat yang harus dilindungi. Tetapi yang kita minta adalah whenever yang dipermasalahkan itu adalah urusan publik atau public interest sebagaimana dinyatakan di pasal 433 yang KUHP baru dan lama juga ada di 310, maka kita mengatakan Anda tidak bisa dikriminalisasi kalau Anda menjalankan public interest atau urusan publik. Adapun soal Egy Sujana dan Roy Suryo itu soal privat antara dua warga privat, urusan privat juga. Kalau soal ijazah urusan publik. Nah, karena ijazah itu digunakan saat mencalonkan, itu maksud Anda? Untuk public official. Jadi kalau misalnya ijazah itu ditaruh saja di bawah bantal walaupun palsu nggak ada urusan, tapi karena dia digunakan untuk jabatan publik mulai dari wali kota sampai presiden, maka dia menjadi urusan publik. Kapanpun bisa dipersoalkan walaupun sang pemiliknya sudah lagi tidak menjabat. Apalagi sekarang masih dia menjabat di Danantara sebagai public official begitu. Tetapi kita tidak persoalkan lah itu. Yang kita persoalkan adalah seharusnya orang yang bekerja untuk urusan publik atau public interest tidak boleh dikriminalkan. Ijazah Jokowi itu adalah urusan publik, bukan urusan privat. Anda yakin akan dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi? Nah, kalau kita nggak yakin, ngapain kita maju? Jika kita bicara soal berandai-andai ya, jika ini dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi, apa langkah hukum yang akan dilakukan Pak Jokowi? Ya, kami menghormati ya apapun keputusan nanti. Tapi yang menjadi menarik adalah begini, apakah kita mau bangun sebuah kaidah setiap pejabat publik atau setiap presiden Indonesia, sekalipun sudah berakhir masa jabatannya, tapi seumur hidupnya dia harus menerima fitnahan, cacian, makian tanpa bisa menjaga harkat dan martabatnya. Menurut saya nggak fair. Orang-orang yang pernah bekerja untuk negeri ini justru harusnya mendapat penghargaan. Ini enggak. Seolah-olah kalau kaidah yang dibangun adalah seumur hidupnya setiap pejabat negara harus siap dicaci, dimaki, difitnah tanpa boleh membela dirinya. Atau apa bangunan itu yang mau kita bangun dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Ditahan. Satu hal dari putusan KIP juga menarik. Tadi kan sebenarnya kan teman-teman berangkat dari putusan KIP seolah-olah ini publik. Tapi coba cermati kaidah yang KIP. Beli kurang kaidah mereka begini. Kalau ternyata si cabub ini tidak terpilih, maka itu menjadi dokumen pribadi. Kalau dia terpilih menjadi dokumen umum. Artinya kalau tidak terpilih tetap private. Ini sekarang pejabat ini sudah berakhir. Tapi kan dokumen itu yang digunakan saat beliau mengajukan diri. Makanya kalau dia tidak terpilih maka dia tidak menjadi private. Dia sudah ikut loh kontestasi. Tapi kalau pada saat dia kalah maka dokumen menjadi private. Itu beda. Yang menang dia akan lanjut. Nah sekarang orang ini sudah pensiun, sudah berakhir. Apakah terus bisa diacak-acak apa tuh diserang, dibuat sedemikian rupa ya? Ini juga kaidah yang perlu kita dalami. Sejauh mana sih kita melihat apa namanya? Saya setuju bahwa setiap pejabat publik perlu ada pertanyaan publik, tapi juga ada batas-batasnya yang perlu kita hargai. Nanti kita lihat putusan MK bagaimana memandang ini ya. Tapi buat saya pribadi, menurut saya kalau dia sudah berakhir. Jadi belum ada bayangan akan langkah hukum apa ketika MK mengabulkan? Oh enggak, itu upah hukum pihak ya. Kami nggak bisa masuk sebagai pihak yang berkepentingan. Nanti DPR dan pemerintah yang menjadi pihak. Bisa, kalau mau masuk juga bisa. Bedanya apa tadi Bung Refli? Jadi kita harus bedakan antara before, during, dan after. Kalau before itu Anda tidak masuk juring, sehingga it's okay kalau seandainya Anda masuk dokumen publik, tapi karena Anda tidak terpilih sebagai pejabat publik, maka dia tidak menjadi dokumen publik, kan begitu. Tapi kalau Anda sudah menjadi pejabat publik, apalagi 20 tahun,
hampir dari wali kota ya, dari wali kota 15 tahun lah. 20 tahun. Maka kita sudah bicara tentang dokumen yang sudah digunakan sebagai pejabat publik. Beda. During dan after. Nah, pertanyaannya adalah ketika Anda after, apakah Anda masih bisa digugat? Yang digugat itu sebenarnya bukan Pak Jokowinya. Yang digugat ijazah yang digunakan. Sama saja kita misalnya mempermasalahkan kebijakan-kebijakan yang Jokowi ambil misalnya. Direview kebijakan tersebut. Ya kebijakan itu masih bisa direview. Misalnya kereta cepat, bandara dan lain sebagainya. Kalau ditemukan korupsi di sana misalnya, ya Pak Jokowi tetap bisa dituntut. Nah, tetapi tindakan-tindakan Pak Jokowi setelah tidak lagi menjabat, ya misalnya dia melakukan apalah, itu tidak bisa dituntut. Itu lain lagi masalahnya. Tapi juga ada yang menyatakan atau mungkin orang menduganya ini adalah upaya yang dilakukan Tifa, Rismon, Roy untuk menghindari status tersangkanya. Tapi dijawab usai jeda. Tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Malam dan kita masih membahas soal uji materi atau judicial review yang diajukan oleh Dr. Tifa, Bung Rismon dan Bung Roy ke Mahkamah Konstitusi. Bang Refli, kalau banyak juga yang mengatakan atau menduga upaya yang dilakukan saat ini bukan sekedar konstitusional aja, tapi karena ada penersangkaan Roy, Tifa dan juga Rismon. Jadi gini, yang ingin terbebas dari hukumkah atau bagaimana? Kalau mau terbebas dari hukum sudah pasti. Kan begini, kami beranggapan bahwa penersangkaan itu tidak justified. Melanggar undang-undang, bahkan melanggar hak asasi manusia. Saya mengatakan kasus ini jangankan ditingkatkan menjadi penyidikan dan kemudian penersangkaan. Di proses saja tidak layak. Karena from the beginning kita mengatakan ini masih dalam ranah konstitusi, demokrasi, hak asasi manusia, kebebasan menyampaikan pendapat baik secara lisan dan tulisan yang dilindungi oleh konstitusi. Karena itu saya sebagai lawyer tidak rela mereka ditersangkakan dengan pasal-pasal buatan seperti ini. Nah karena itu kita berusaha menggunakan segala cara, saluran untuk meminta perhatian. Tidak hanya penyidik tetapi seluruh rakyat Indonesia dan juga penguasa. Jangan lagi terulang yang seperti ini. Terlalu banyak korban-korban mereka ditersangkakan ketika mereka bicara untuk urusan publik. Seperti kata Rocky Gerung misalnya. Apa salahnya seorang warga negara bertanya kepada kepala negaranya? Kepala negara itu kan anak buahnya warga negara, rakyat. Bertanya, ijazah yang kau pakai itu asli atau tidak? Bahasanya begitu. Kan dia tidak lagi menjadi kepala negara. Tetapi jangan lupa, pertanyaan ini sudah diajukan 3-4 tahun yang lalu. Ini kan buntut dari ini semua kan. Nah, karena itulah kita tidak rela orang dikriminalkan. Kami menganggap ini kriminalisasi, ditersangkakan. Jadi bukan soal gagah-gagahan. Kalau untuk pembuktian ijazah itu asli atau tidak, ada CLS citizen lawsuit di Solo sana. Apakah berani Pak Jokowi masuk ke arena sana untuk pembuktian ijazah? Karena sudah dalam proses pembuktian di sana. Kalau di sini tidak, ini adalah kriminalisasi pemidanaan. Yang dicari adalah pasal-pasal tentang pencemaran nama baik, pasal fitnah, pasal ujaran kebencian, pasal ngedit dokumen dan lain sebagainya. Sehingga yang terjadi adalah nanti akan dibelokkan bukan pembuktian ijazah itu asli atau tidak karena memang bukan forumnya, tetapi hakim dan jaksa sibuk mencari-cari kesalahan dari TRR ini, Tifa, Roy dan Rismon. Karena itu menurut saya kita minta perhatian semua komponen. Makanya kita tidak hanya ke MK, tapi juga ke Komnas HAM, ke Komisi 3 DPR. Karena kalau kita hanya mengandalkan polisi atau penyidik yang diduga masih sangat kuat kaitannya dengan kekuatan Solo, maka orang mengatakannya parcok yang Solo dan lain sebagainya, maka akan berat bagi kita kemudian untuk melihat adanya fairness, adanya equal treatment dalam proses penegakan hukum kasus ini. Udah ada jawaban dari Komisi 3? Ada respon tidak? Ada respon dari ketuanya, masih mengatakan akan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya, tapi saya WA lagi, Habibur Rahman belum menjawab lagi. Jadi melalui televisi ini, kami minta DPR juga mengambil peran, perhatian terhadap kasus seperti ini. Jangan dibiarkan ada kasus-kasus yang punya dugaan pelanggaran HAM, ya, ada abuse of power, tetapi kemudian dibiarkan begitu saja, sebagaimana KM 50 dulu. Karena itu, kita buka ke ranah politik, ranah publik mengenai kasus ini. Nanti orang bila katakan, loh ini kan kasus hukum. Orang tahu, ini not only ini hukum saja, tetapi ini juga kental politiknya.
kental ada equal treatmentnya, kental ada pengaruh geng Solo terhadap kekuasaan penyelidikan dan penyidikan. Kalau tidak mungkin di Barreskrim Mabes Polri sebelumnya mengenai laporan mengenai penggunaan ijazah palsu atau dokumen palsu itu dihentikan begitu saja. Padahal banyak sekali bukti atau alat bukti yang bisa diajukan sebagai sebagai fondasi agar kasus ini betul-betul diperiksa apakah ijazah itu palsu atau asli. Gimana Bung Rifai menanggapi, meresponnya? Ada yang disebut ini kriminalisasi. Pak Jokowi pasti juga udah mendengar pasti dong. Dia bilang tidak. dan bagaimana tadi Bung Refli tegas menyebutkan parcok lah, apalah. Saya nyebut parcok itu kan niru orang lain aja kan. Jadi kembali lagi ini kan argumentasi lawyer ya. Kalau kami memahami lah argumentasi yang dibangun. Tapi ini kembali lagi mumpung di televisi saya ingatkan publik juga bahwa yang tapi sebelum jadi lawyer saya begini juga argumentasi saya. Bahwa you can check it ya kan. Lagi-lagi kami meyakini betul tindakan fitnah maupun pencemaran yang dilakukan oleh Pak Roy CS atau Pak Roy CS lah semua ya. Bukan Roy CS. Tidak ada kaitannya. Beda itu Roy CS. Tidak ada kaitannya dengan penelitian maupun kegiatan akademik. Dan itu fakta. Silakan publik melihat, searching di sosial media seluruh tayangan mereka dari bulan Januari sampai dengan April 2025, 4 bulan berturut-turut. Kami menemukan 31 objek. Mereka memfitnah, menghina Pak Jokowi, menyatakan ijazah palsu, tapi sebelum memfitnah dan menghina Pak Jokowi kan permintaannya jelas, pembuktian bahwa ijazah ini asli atau palsu. Bukan. Tidak, balik lagi, yang kita laporkan adalah tidak ada satu kalimat pun mereka mengklaim diri sebagai peneliti ataupun melakukan kegiatan akademis. Itu keliru. Ya. Coba Anda lihat interview Dr. Tifa pada tanggal 15 April. Dia mengatakan peneliti. Ya, coba lihat. Itu clear. Tanggal berapa? Tanggal 15 April, Dr. Tifa. Ya, nanti kita saling buktikan aja. Ketika di interview kami sebagai peneliti katanya. Baru setelah itu ketika dia mengunjungi UGM. Baru setelah kami laporkan di 30 April, beberapa minggu kemudian mereka langsung membangun alibi seolah-olah peneliti. Tapi kan Jokowi White Paper itu juga memang setelah di status tersangka Agustus, Mbak. Itu baru bulan Agustus. Jadi kembali lagi bikin buku itu sebulan 2 bulan. Apalagi Jokowi White Paper itu dikatakan Dr. Ridho Rahmadi mengatakan bahwa apa yang ditampilkan Dr. Tifa itu setara dengan S3. Bayangkan. Anda bisa nggak membuat sebuah karya yang dianggap setara dengan S3 dengan 1 bulan 2 bulan saja. Jadi itu ceritanya memang lagi on process, ongoing ya. Iya. Tapi kalau kami lihat dan kalau dilihat di tayangan ya, kalau betul akademis, mana mungkin nusa kambangkan Jokowi, asingkan Jokowi. 1 miliar% palsu. Itu kan kalimat-kalimat yang jauh dari kalimat kita harus membedakan ya. Itu satu. Jadi kami melihat ini semua argumentasi yang dibangun untuk membingungkan publik bahwa seolah-olah penelitian. Dan kami paham lah itu gaya-gaya pengacara selalu seperti itu. Cuma saya sendiri yakin baik polisi, jaksa, hakim tidak akan bukan pengacara saat itu. Bukan pengacara, Tifa dan Rismon. Enggak, dia akan tetap melihat semua lawyer akan membangun alibi. Ini yang membangun alibi pertama kali lawyernya loh. Menyatakan lawyer yang mana? Ya nanti lihat di tayangan. Abang belum masuk waktu itu. Nah dari situ masuk. Bung Refli belum join ya? Dan saya tanggapi. Ini alibi murahan ya. Udah sering terjadi kok ya seperti ini. Tapi saya yakin juga hakim tidak akan terkecoh. Karena yang kami laporkan adalah 31 objek. Silakan dilihat di 31 objek. Yang paling krusial kedua, Mbak, buku baru muncul bulan Agustus. Ini kan hanya. Tapi tadi udah dijawab. Karena kan butuh proses untuk membuat. Kembali lagi ini hanya alibi yang dibangun. Nah terus Anda bisa bikin setara disertasi hanya waktu 3 bulan. Saya satu fakta ya. Kami sebagai kuasa hukum tidak pernah meminta-minta untuk penahan, tapi kalau relawan berkali-kali meminta untuk penahan. Nyatanya ditahan nggak? Tidak kan? Artinya polisi tidak bisa diatur. Bukan nggak bisa diatur. Polisi itu dikontrol oleh Solo, menurut saya terlalu terlalu berlebihan. Nah, soal kasus terbang tidak lemah, biarkan nanti di persidangan. Apalagi di pasal 312 maupun di pasal 434 KUHP baru, lebih kurang gini Mbak. Dalam konteks delik penghinaan atau fitnah, si tertuduh bisa dia membuktikan kebenaran tuduhannya. Kedua, dia bisa terbebas karena alasan pembelaan diri ataupun terbebas karena kepentingan umum. Tapi ini semua hanya bisa diuji oleh hakim. Jadi kembali lagi, boleh saja dibangun sekarang, tapi nanti harus hakim memutus. Tidak ada kewenangan penyidik. Tapi kalau kita flashback beberapa tahun ke belakang, kan kasus ijazah Jokowi ini sebenarnya sudah lama loh. Sudah lama dan sudah selesai, sudah clear, udah nggak selesai. Tapi gimana selesai? Ini kan dibangun lagi ya setelah beliau turun. Tidak pernah selesai. Diangkat lagi tanpa sekarang. Pak Jokowi akan menampilkan ijazahnya di pengadilan.
selama ini juga sudah ditunjukkan di mana-mana. Oke. Nggak ada. Tapi yang pasti, nggak pernah kami tidak mungkin dia tunjukkan 15 kepada para tersangka yang kami laporkan itu kan palsu juga. Tidak akan fitnah, Mbak. Nggak mungkin. Oke, gimana Kenapa? Karena kalau kami tunjukkan, langsung mereka tuding palsu, dan pada saat palsu, apa yang mau ditanyakan? delik itu menjadi lemah. Apa yang Tapi kalau asli, apa yang mau maka fitnah ditanyakan? terbukti. Jadi, Oke, ada 31 objek sosial media. objek, dan itu rentan waktunya Dari Januari sampai April. sebelum menyatakan bahwa ini adalah bagian dari penelitian. Itulah yang kami protes. Anda bayangkan melakukan sebuah tudingan pidana, tiba-tiba dikasih time frame yang gila-gilaan dari tanggal 22 Januari sampai 30 April. Ada 30 link dan lain sebagainya. Sampai gelar perkara khusus. Artinya kita nggak tahu. dan niat, Bang. Kita nggak ngerti sebenarnya tempusnya yang mana, lokusnya yang mana, peristiwa pidananya yang mana. Ini juga sempat diucap bandingkan kali dengan Sylvester. Kan ketahuan tuh ucapannya di depan Mabes Polri, kalimatnya seperti ini, sampai gelar perkara khusus kita nggak tahu. Nah, karena itulah lalu kemudian tiba-tiba main clustering saja, dan tidak ada penyertaannya. Apakah sama perlakuan mereka misalnya? Kan lucu sebenarnya. Tetapi kita memahami ini sebagai sebuah kriminalisasi, karena kita paling jelas itu adalah penggunaan pasal 32 dan 35. Nah, pasal 35 itu pasal yang paling lucu. Kenapa saya katakan paling lucu? Pasal itu ancaman hukumnya 12 tahun penjara. Nakuti kan? Tapi apa yang terjadi? Pasal itu adalah intinya ya, mengedit dokumen yang tidak asli atau dokumen yang tidak otentik menjadi seolah-olah otentik. Kan maaf kata, kan bodoh sekali penyidik kemudian mengenakan pasal itu kepada TRR, Tifa Roy Rismond. Kan aneh. Karena yang mereka katakan dokumen Jokowi itu 99,9% palsu. Tidak asli, tidak otentik. Loh, kok tiba-tiba dibalik menjadi otentik? Kalau begitu berarti TRR alatnya Jokowi untuk melakukan legalisasi atau otentifikasi terhadap dokumen yang tidak asli. Nah, dari situ saja kalau kita pakai common sense, seharusnya nggak bisa digunakan pasal 35, termasuk pasal 32. Baik. Merusak dokumen privat, dokumen mana yang dirusak? Orang dokumennya katanya masih di masih di Polda Metro Jaya dan ditunjukkan 15. Waktu kita Desember. sudah habis, saya ingin minta singkat saja pertanyaan Bung Rifai. Apa yang akan dilakukan Pak Jokowi melihat ataupun merespon dari uji materi yang dilakukan Tifa, Roy, dan Rismond? Ya, kami tidak akan menanggapi ya. Itu silakan hak warga negara. Sekalipun kami meyakini sebenarnya untuk pengujian pasal ini cukup kokoh ya, berkali-kali diuji ya. Bahwa mau dibawa ke ruang publik kemarin sudah ada di putusan 105 sudah muncul gitu ya. Bahwa ini memang mungkin dikaitkan dengan perkara, saya menduga seperti itu ya. Karena memang untuk mengajukan JR pun harus ada kepentingan. Dan kepentingannya karena ada perkara. Jadi buat saya itu oke-oke aja. Sekalipun untuk menjadi yang uji materi ini tidak akan merespon apapun ya. Kalau yakin tidak bersalah, itu kan bicaranya pembuktian fakta. Nggak perlu uji normalnya. Justru pada saat kembali menguji norma, apakah Pak Roy dan kawan-kawan mulai ragu tentang kebenaran fakta. Apalagi terakhir ini mereka tidak lagi paham tentang praktek hukum. Mereka tidak lagi mulai membahas soal Indonesia itu lurus-lurus saja nih. Hakim, jaksa dan penyidik itu orang yang lurus. Waktu kita sayangnya terbatas. Nanti kita akan bahas kembali soal ini dan kita juga nanti masih panjang sepertinya karena berkasnya juga sudah masuk kejaksaan tapi belum ada jawaban lagi ya. Loh, sudah P19 dari kejaksaan dibalikin lagi ke penyidik karena dianggap tidak lengkap. Baik. Masih akan berlanjut artinya. Terima kasih Bung Rifai, Bung Refli, terima kasih sudah berbagi perspektif di Sapa Indonesia Malam. Terima kasih, selamat malam.